Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Natal. Meskipun di masa pandemi ini kita bisa merayakan Natal, itu sesuatu anugerah Tuhan yang besar untuk kita semua. Harap Natal ini boleh membawa damai dan sukacita di hati saudara-saudara semua. Saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk merenungkan tentang damai di dalam beberapa bagian kitab suci. Mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 14 ayat 27, Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lalu di dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Yang terakhir Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Di tengah segala kesulitan, Engkau masih memelihara kami. Engkau mengizinkan kami mengikuti kebaktian Natal ini pada pagi hari ini. Bukti daripada cinta kasih dan kesetiaan-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan. Karena di dalam dunia ini tidak ada kedamaian yang sejati selain di dalam Yesus Kristus saja. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah Natal ini tidak percuma, tidak sia-sia. Kami ingin mendapatkan damai itu daripada Tuhan. Hadirlah bersama kami, tolonglah hamba-Mu yang lemah dan hina ini. Berkatilah setiap pendengar, baik yang di rumah melalui streaming ataupun di dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di saat pandemi ini, orang banyak mengalami gangguan mental. Kalau dulu dengar orang-orang kena COVID, rasanya masih jauh. Tetapi makin ke sini rasanya makin dekat dengan kita. Karena orang-orang yang kita kenal satu-satu sudah kena. Bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Banyak kecemasan, ketakutan, depresi, panik, frustrasi. Sehingga memperburuk kondisi kesehatan mental di masyarakat. Krisis politik, ekonomi kita bisa melihatnya di dalam berita-berita yang kita baca. Setiap hari kita lihat berita, ada saja hal buruk terjadi di dunia ini. Belum lagi untuk kekristenan. Kita melihat data di Open Doors, bagaimana penganiayaan terhadap orang Kristen di dalam setahun saja sudah ribuan dibunuh. Kita mungkin tidak sangka. Mereka dibunuh karena imannya. Ribuan gereja diserang. Ini tidak pernah ada di surat kabar. Inilah contoh berita bagi kita yang membuktikan bahwa tidak ada damai sejati di dalam dunia ini. Kalau kita meminjam lagu daripada John Lennon, dulu saya suka sekali kepada dia, suaranya. Tetapi sayang dia akhir banyak tulis lagu-lagu yang berlawanan dengan nilai-nilai Kristen. Ya, harap dia ingat Injil dan bertobat di dalam akhir hidupnya. Dia menulis lagu yang terkenal sekali, Imagine. Lagu yang bertahun-tahun menjadi lagu kebangsaan di PBB. Dia bilang begini, mau damai, bayangkan gak ada surga. Itu gampang kalau Anda mencoba. Tidak ada neraka di bawah bumi.
Di atas cuma langit saja. Bayangkan tidak ada negara, tidak ada agama. Gampang kalau Anda mencobanya. Tidak ada harta benda, tidak akan ada keserakahan. Bayangkan semua manusia hidup untuk hari ini. Bayangkan semua manusia hidup bersatu di dalam damai. Di dalam lagu itu, dia seperti merangkumkan keinginan manusia di dunia ini. Berusaha mencari damai dengan kekuatannya sendiri. Tuhan tahu damai yang diusahakan manusia di dunia tidak bisa memberikan ketenangan sejati di dalam jiwa manusia. Semua manusia ingin dapat damai. Banyak berusaha sendiri. Ikut yoga, meditasi, shopping, games, apapun itu. Tapi tidak mungkin bisa memberikan damai yang sejati. Yang sering bilang damai-damai di dunia ini adalah nabi palsu. Yeremia di dalam 6:14 berkata, nabi palsu bilang damai sejahtera, damai sejahtera. Tapi Tuhan berkata tidak ada damai sejahtera. Yehezkiel 13:16, nabi-nabi Israel bernubuat damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan tahu damai sejati tidak mungkin diusahakan oleh manusia. Itu sebab melalui Yesaya yang tadi kita baca, ia berkata kepada kita semua bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Dan ia adalah disebut Raja Damai. Yesaya mengatakan seorang bayi telah lahir, dia adalah Raja Damai. Berkali-kali Yesaya berkata tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Berarti kalau kita mau punya damai, kita harus datang kepada Dia, Raja Damai itu. Damai Yesus itu telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia 2000 lebih tahun yang lalu. Saat Yesus lahir yang kita peringati sebagai hari Natal. Dan respon manusia hanya ada dua. Yang satu, saya rasa saya bisa kerjakan sendiri. Yang satu lagi, tolong saya. Saya tidak sanggup berusaha sendiri. Kitab suci menyatakan kepada kita bahwa kita tidak bisa cari pertolongan di dalam diri kita sendiri. Pertolongan harus datang dari luar. Dan Yesaya menyebutkan dia telah menjadi seorang bayi, seorang putra yang namanya Raja Damai. Dia sudah datang membawa damai sejahtera ke dunia yang penuh kegelisahan ini. Dan bagaimana kita mengerti damai yang diberikan Yesus ini di dalam 3 hal. Yang pertama, damai Yesus menghalau ketakutan. Saudara-saudara, Yesus Kristus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27 yang kita baca tadi. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini perkataan Tuhan, bukan hoax. Kita harus percaya firman Tuhan. Bahwa di dunia yang tidak menentu ini, tidak mungkin ada damai sejati di hati kita. Damai hanya ada diberikan dari luar oleh Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Itu sebab jangan gelisah dan jangan takut. Percayalah kepadaku. Kalimat Yesus ini sering disebut the last will daripada Yesus. Atau wasiat. Ini adalah dokumen hukum yang memberitahu keinginan akhir seseorang yang biasanya sudah mendekat kematian terkait dengan aset dan tanggungan. Wasiat terakhir seseorang mengurai apa yang harus dilakukan dengan harta bendanya. Apakah almarhum akan menyerahkannya kepada orang lain atau kelompok tertentu atau menyumbangkannya untuk amal. Kitab suci memberitahu kita bahwa Yesus dilahirkan di keluarga miskin. Di kota kecil, tidak terkenal, jauh dari ketenaran. Sangat sederhana. Dan harta yang dipunyai Yesus hanya jubahnya.
Dan itu pun diambil oleh prajurit-prajurit dengan berjudi di bawah salib. Yesus tidak punya uang di bank untuk diberikan kepada murid-muridnya. Coba lihat ketika dia mau pergi, dia tidak memberikan warisan apapun berupa materi kepada murid-muridnya. Satu pun tidak. Karena Tuhan tahu uang berapa banyak pun tidak mungkin membeli damai. Itu sebab Yesus memberikan sesuatu yang menjadi warisan yang bernilai tinggi sekali, yang namanya damai sejahtera. Saudara-saudara, saudara memiliki uang banyak, tidak mungkin beli kedamaian. Saudara bisa ikut yoga, meditasi, jalan-jalan dan lain sebagainya, tetapi hati tetap tidak ada damai. Saudara punya dokter yang hebat, tetap tidak bisa memberikan damai yang sejati itu. Karena damai hanya ada di dalam Yesus. Dan ia berkata kepada kita hari ini, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahtera itu ku tinggalkan bagimu. My peace I give to you. Dan saat itu damai Yesus diberikan menjadi warisan untuk murid-muridnya. Kenapa hanya damai Yesus yang bisa beri kita damai sejati? Karena manusia berdosa sedang bermusuhan dengan Allah. Mereka berperang terus dengan Tuhan. Peperangan yang padahal tidak mungkin bisa dimenangkan oleh manusia. Itu sebabnya Tuhan menetapkan perdamaian itu dengan darahnya sendiri yang menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Itu sebab kita boleh berdamai dengan Allah. Jadi damai yang diberikan Yesus di sini bukan berarti tidak ada hubungannya dengan perasaan damai. Atau ketenangan di dalam hati kita. Karena jelas Yesus berkata, jangan hatimu gelisah. Jangan hatimu takut. Dan ini sangat berkaitan dengan afeksi manusia. Misalnya satu hari kita divonis kanker. Apakah kita akan tetap rasa damai? Saya dulu saat awal-awal jadi Kristen, saudara-saudara. Pernah ada benjolan banyak di leher. Sekarang udah hilang, nggak tahu tuh. Pergi ke rumah sakit, dokter operasi, ya kan, diambil dagingnya. Terus dokter suruh tunggu hasil seminggu lebih. Ini bisa tumor ganas atau bisa bukan. Waduh, di situ muncul perasaan gelisah menghantui hati saya. Saya ingat waktu itu saya berdoa kira-kira begini, Tuhan, kalau boleh saya jangan mati dulu. Saya mau melayanimu. Nah di tengah penantian itu saya disuruh ke dokter untuk membersihkan. Saya masih ingat dokter itu lucu sekali pakai dasi kupu-kupu. Lalu dia bilang, kalau lihat dari wajah Anda tidak akan mati, dia bilang begitu. Tapi gelisah itu tetap ada waktu itu, ya kan? Itu satu fakta bahwa damai itu bisa dirasakan di hati kita. Yang tentunya perasaan itu bergantung sekali kepada kondisi iman kita. Maka untuk bisa rasa damai sejati itu menetap sangat perlu iman kita bertumbuh. Saudara-saudara. Jikalau kita hanya mengaku beriman saja, tidak cukup. Kita harus buktikan di dalam perbuatan kita. Supaya iman kita itu bertumbuh. Baca kitab suci. Rajin berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Coba kita perhatikan waktu Yesus bicara jangan gelisah dan jangan takut kepada murid-murid. Damai yang Yesus katakan di sini akan tetap ada di hati murid-murid. Meskipun Yesus secara fisik sudah tidak lagi bersama mereka. Ini berhubungan dengan ayat selanjutnya di dalam ayat 28 dan 29 saya akan bacakan kepada saudara. Di mana Yesus berkata bahwa dia akan diambil dari murid-muridnya. Yesus tidak akan bersama mereka lagi secara fisik. Yesus bilang begini, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi. Supaya apa? Ini, kamu percaya apabila hal itu terjadi. Kenapa murid-murid tetap bisa merasakan damai?
meskipun Yesus akan diambil dari mereka, adalah bahwa itu adalah terbaik untuk mereka. Tuhan tahu itu. Saat itu mereka benar-benar tidak bisa membayangkan sesuatu yang lebih baik daripada Yesus tetap ada secara fisik bersama dengan mereka. Tetapi Yesus sudah berkali-kali mengajarkan bahwa lebih baik untuk mereka kalau ia pergi. Dan Roh Kudus yang akan menggantikan dia. Kenapa? Karena ayat 29 tadi, supaya kamu percaya. Waktu Yesus bicara kalimat ini, murid-murid pikir, oh saya sudah percaya. Paling tidak mereka percaya apa yang mereka mengerti secara dangkal saat itu. Tapi sebenarnya mereka tidak ngerti alasan kenapa Yesus harus mati. Mereka masih tidak ngerti bahwa kematian Yesus akan diikuti oleh kebangkitannya. Mereka masih tidak ngerti bahwa Injil keselamatan itu didasarkan kepada dua kebenaran ini, yaitu kematian dan kebangkitannya. Yang harus mereka beritakan ke seluruh dunia sampai Yesus datang kembali. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang akan membuat mereka ngerti dan percaya kepada kebenaran yang besar itu. Sampai hal ini terjadi, maka mereka akan bertambah kuat imannya. Pengertiannya akan ditambahkan dan mereka bisa menjadi saksi Injil bagi orang lain. Inilah yang harus menjadi iman kita juga. Yesus berkata kepada para murid, apapun yang terjadi di depan, betapapun menyedihkan, itu adalah kebaikan untuk mereka. Agar mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan juga mereka menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga bagi kita semua. Apapun yang terjadi mengganggu kita, kita diberikan Tuhan itu untuk kebaikan kita. Maka kita harus mempunyai damai Yesus meskipun di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kita harus percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Supaya kita terus bertumbuh imannya dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan ia yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap memiliki damai Yesus itu. Tuhan sudah memberikan kita damainya. Tetapi apakah sudah kita merasakan damai itu di hati kita? Untuk itu yang terutama kita harus menjadi milik Yesus Kristus. Kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu hal yang terutama bicara tentang damai. Tidak ada damai sejahtera tanpa iman kepada Yesus Kristus, Raja Damai itu. Itu sebab kalau di antara saudara ada yang masih belum percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Dia. Karena hidupmu kau tidak tahu sampai kapan. Agar hidup kekal itu menjadi milik saudara juga. Dan saudara mendapatkan damai sejahtera itu. Tuhan Yesus sudah memberikan damai-Nya bagi kita yang percaya. Tetapi meski demikian kadang masih juga ada hal-hal yang mengganggu kita untuk menikmati damai itu secara penuh di hati kita. Di dunia ini secara fisik kita masih bisa sakit. Kita masih bisa mengalami kelemahan fisik yang berat yang bisa mengganggu kita untuk menikmati dengan penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Secara kerohanian iman kita bisa dicobai oleh si iblis. Dan dosa bisa mengambil damai itu di hati kita. Karena kita tidak bisa menikmati persekutuan yang dekat dengan Tuhan kalau kita hidup di dalam dosa. Yesaya yang menubuatkan Raja Damai itu berkata di dalam pasal 26 ayat 3 begini. Orang yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan. Sebab ia adalah gunung batu yang kekal itu. Saya ada satu cerita untuk coba menggambarkan bagaimana kondisi ketika damai Yesus itu diberikan. Ada sesuatu perlombaan melukis di mana para seniman itu diminta memberikan karya-karya mereka untuk bisa menggambarkan sesuatu pengertian mereka tentang damai. Ada yang melukis matahari terbenam, indah sekali, tenang di situ. Ada yang menggambar di daerah pedesaan,
yang jauh dari keramaian kota. Tetapi yang menjadi pemenang adalah seniman yang melukis seekor burung yang tenang berada di sarangnya. Yang melekat cabang itu di pinggir air terjun yang besar dan deras. Inilah gambaran damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Yang justru di tengah keadaan yang begitu menakutkan, karena Yesus sebentar lagi akan naik ke atas kayu salib, masih saja dia bicara soal damai sejahtera itu. Damai yang ajaib di tengah segala kesulitan yang besar, tetap teguh. Inilah damai yang ajaib yang sudah diberikan kepada kita yang percaya. Damai yang akan membuat kita menang terhadap kondisi di luar yang menakutkan, baik terhadap tekanan di dalam jiwa yang berat sekalipun. Tuhan ingin kita percaya kepada Dia. Percumalah kita banyak teori-teori, saudara-saudara, but you don't have faith. Tuhan ingin kita percaya kepada Dia. Di dalam segala kesulitan, damai sejahtera Tuhan sudah berada di dalam hatimu. Dia yang akan memberikan ketenangan itu di dalam jiwa kita. Kalau kita lihat kanan kiri badai di sekeliling, nanti seperti Petrus, kita akan mulai tenggelam. Tetapi fokus kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Dia. Maka kita akan mampu berjalan di tengah badai yang menerpa kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Di dalam hal kedua, ini lebih bersifat praktis. Setelah kita percaya dan menerima damai, apa yang harus kita lakukan? Paulus berkata, jika damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita, maka kita harus hidup di dalam perdamaian dengan orang lain. Saudara-saudara. Paulus di dalam Kolose 3:15 yang kita baca tadi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Tetapi kalimat ini tidak bisa lepas dari konteks ayat-ayat sebelumnya. Di ayat 12 Paulus, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini orang yang punya damai sejahtera Yesus. Paulus melanjutkan lagi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Itu orang yang punya damai. Saudara-saudara. Ini jelas berbicara bahwa kita harus hidup berdamai dengan orang lain. Khususnya dengan saudara seiman sebagai tubuh Kristus. Karena kita sudah memiliki damai Yesus, maka ada pengampunan mengalir. Sebagai orang yang sudah diampuni, ada kasih, ada kemurahan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini artinya damai di dalam gereja. Bukan ditandai dengan tidak adanya konflik. Tetapi bagaimana menyelesaikan konflik dengan damai itu. Yang memerintah di dalam setiap hati kita orang-orang Kristen. Tetapi selalu ada kerendahan hati. Ada kelemah lembutan, kemurahan, belas kasihan di dalam menangani setiap konflik. Ini adalah damai sejahtera milik orang Kristen yang diberikan oleh Yesus Kristus. Pax Christiana. Ini bukan Pax Romana. Di zaman Paulus ada Pax Romana. Damai di dalam Romawi. Itu damai yang palsu. Damai yang ditawarkan Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Yang mengeluarkan suatu titah yang mengingatkan kita bahwa masa itu adalah zaman Pax Romana, damai ala Romawi. Di mana orang-orang Romawi memuja kaisar mereka karena mereka membawa damai di bumi katanya. Tetapi damainya ini datang dengan harga yang begitu mahal.
Bangsa-bangsa dijajah, lalu dijarah. Orang-orang diperbudak, yang miskin ditindas. Mereka menindas semua yang beda pendapat. Tidak ada kebebasan sama sekali. Maka yang tinggi menindas yang lemah, kedamaian hanya dirasakan segelintir orang saja. Sedangkan banyak orang hidup di dalam ketakutan dan miskin. Inilah yang menjadi karakter daripada damai dunia. Kalaupun mereka yang rasa damai itu cuma di luar saja, mereka tidak punya sejahtera di dalam jiwanya. Sangat kontras dengan damai yang diberikan Yesus. Tidak ada keegoisan. Damai Yesus selalu ada belas kasihan, kemurahan, lemah lembut, dan siap mengampuni. Inilah kalimat terakhir daripada Paulus. Sabarlah terhadap yang lain dan ampunilah mereka, sama seperti Tuhan telah mengampunimu. Perkataan Paulus di sini sangat berkaitan dengan perumpamaan Yesus Kristus tentang pengampunan di dalam Matius 18. Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Yesus jawab, sampai 70 kali 7 kali. Yesus menjelaskan perumpamaan, ada seorang yang hutangnya begitu banyak. Dan dia mohon belas kasihan ketika keadilan itu dijalankan. Tuannya menghapus hutangnya dan menunjukkan belas kasihan yang tidak terbatas kepada dia. Orang itu bebas dan bisa memelihara anak, istri, dan harta miliknya. Dia bebas daripada hutang. Tapi orang yang telah diampuni dari hutangnya yang besar, sekarang ia bertemu dengan temannya yang hutangnya kecil. Dan dia mencekik dia dan tidak mau mengampuni. Disitulah dia menggunakan sesuatu prinsip keadilan, tetapi tidak ada belas kasihan. Saudara-saudara, inilah kesalahan dia. Yakobus berkata penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan juga. Tuhan mengampuni dan menerima kita yang berdosa seolah-olah kita itu tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tuhan tidak mengingat dosa kita. Masakan kita tidak mau mengampuni dosa orang lain? Tuhan mengharapkan kita yang sudah diampuni berbuat seperti itu juga. Lalu Yesus menutup perumpamaan ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berarti tidak benar kalau kita tahu kita sudah menerima sukacita dan pengampunan daripada darah Yesus, tetapi kita tidak mau membagikan berkat itu kepada orang lain. Tidak benar juga kalau kita tidak mau mengampuni orang lain yang Yesus Kristus sendiri sudah mengampuni. Paulus berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan pengampunan adalah salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan oleh orang yang sudah menerima damai Yesus. Kita harus hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Ini bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Paulus mengerti relasi kita dengan orang lain itu dua arah. Kita tidak mungkin bisa merubah hati orang lain. Kita tidak bisa paksa mereka untuk menyukai kita. Sebagian orang akan tetap benci kepada kita meskipun kita mengalah untuk memberikan kebaikan. Ada orang yang tetap akan melawan kita meski kita sudah berusaha yang terbaik untuk mengerti mereka. Tapi meski faktanya begini, Paulus tetap menasehati kita untuk tidak menjadi lemah dan berjuang untuk mengusahakan perdamaian dengan semua orang di dunia ini. Tapi kita harus hidup berdamai dengan semua orang selama kita tidak kompromi dengan firman Tuhan. Paulus menuliskan di dalam Roma 12 ayat 18 seperti ini. Sedapat-dapatnya
Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah di dalam perdamaian dengan semua orang. Maksudnya Tuhan memanggil kita hanya mengerjakan apa yang kita harus kerjakan. Yaitu kita minta maaf ketika kita menyakiti hati orang. Saudara, kenapa harus menyimpan dendam? Itu merugikan dirimu sendiri. Orang sudah lupa, kita terus ingat, bikin kita stres. Hidup berpuluh tahun, menyimpan dosa dan kesalahan orang. Itu tidak pernah diajarkan di dalam kitab suci. Kitab suci mengajarkan kita harus mengingat kebaikan orang, melupakan keburukan orang. Paulus menasehati kita, usahakanlah perdamaian itu. Minta maaf ketika kita sudah menyakiti hati orang. Mengusahakan kebaikan bahkan terhadap musuh kita, termasuk mengampuni mereka yang bersalah. Dan untuk tidak menjadi batu sandungan ketika kita hidup berdamai dengan orang lain. Kalau kita mengerjakan hal ini, maka kita bisa yakin kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa paksa orang lain untuk berdamai dengan kita. Dan Tuhan tidak mengharapkan kita untuk mengerjakan pekerjaannya untuk melembutkan hati orang lain terhadap kita. Tugas kita adalah untuk tidak membuka pintu atau alasan apapun supaya orang bertengkar dengan kita. Kalau orang lain berselisih dengan kita karena kita pegang prinsip kitab suci, maka kita sudah mengikuti nasihat Paulus. Jika mereka berselisih dengan kita karena kita menjengkelkan, cepat marah-marah, saudara-saudara, maka kita tidak mengikuti nasihat Paulus. Hidup berdamai dengan semua orang pasti tidak mudah, bukan? Kadang lagi nyetir diserepet motor, langsung nyumpah-nyumpahin. Boro-boro hati punya damai, saudara-saudara. Kita diminta hidup berdamai. Harus mengusahakan mengontrol diri supaya bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. Karena damai tidak pernah bisa lepas dari kesaksian hidup sebagai orang Kristen. Ini Yesus yang mengkonfirmasikan di dalam Markus 9 ayat 50. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saksi, kita menjadi saksi tidak pernah bisa lepas daripada itu. Orang Kristen akan kehilangan kesaksiannya di dunia jika mereka tidak dapat hidup berdamai di antara sesama orang Kristen sendiri. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi garam dan mengerjakan apapun yang kita bisa untuk hidup berdamai dengan semua orang, khususnya di dalam hal pengampunan. Saudara-saudara, mengampuni itu bukan pura-pura, tidak ada masalah yang terjadi. Atau berpura-pura apa yang terjadi itu tidak menyakitkan. Mengampuni bukan juga melupakan semua masalah atau mulai lagi dari awal seperti tidak pernah terjadi apa-apa. No. Tetapi mengampuni itu adalah menolak apapun yang bisa merusak relasi kita secara permanen dengan orang itu. Ada tempat untuk berkata, maafkan saya. Kita manusia yang lemah. Ada tempat untuk meyakinkan orang lain bahwa semua sudah dimaafkan. Tapi tujuan dari semua itu adalah membangun kembali relasi itu. Dan seringkali relasi itu malah lebih kuat daripada sebelum konflik itu terjadi. Itulah pengampunan yang disediakan Tuhan bagi kita. Dia mengampuni kita supaya relasi kita baik kembali dengan Bapa, bukan? Kiranya damai Yesus bisa memberikan kita sifat perdamaian dengan semua orang, terutama mengampuni orang lain seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Dan yang terakhir, damai Yesus sudah diberikan kepada kita, maka selain mengusir ketakutan, berdamai dengan orang lain, kita juga diperintahkan untuk menjadi pembawa damai. Ini konfirmasi bahwa orang yang sudah menerima damai akan membawa damai itu bagi orang lain. Yesus sebagai Raja Damai itu di dalam khotbahnya di bukit, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Apa artinya pembawa damai di sini? Damai di sini adalah shalom. Ketika Yahudi berkata shalom, itu artinya dia berharap orang yang dia ketemu itu bukan saja tidak ada kesulitan atau penderitaan di dalam hidup, tetapi jauh lebih dari itu, dia berharap keseluruhan daripada orang itu baik adanya, dipenuhi dengan sejahtera adanya. Shalom, shalom to you. Jadi damai Tuhan di sini bukan saja berarti tidak ada perselisihan, tetapi menyangkut damai keseluruhan di dalam pribadi orang yang percaya. Pembawa ini artinya dia tidak menjadi pasif, pembawa, tetapi menjadi sumber daripada damai sejati itu sendiri. Satu kata ini, pembawa ini berarti ada satu dinamis, dia berenergi, ada sesuatu keinginan. Jadi pembawa damai di sini ada seorang yang mengejar perdamaian itu. Yang mengejar jauh daripada sekedar tidak ada konflik, tapi dia mengejar keutuhan dan kesejahteraan. Pembawa damai ini bukan orang yang secara karakter, saudara-saudara, bersifat tenang, lembut, lunak, yang tidak peduli apa yang orang lain kerjakan selama itu tidak bersinggungan dengan dia. Atau pembawa damai di sini juga bukan orang yang bertoleransi tinggi. Yang penting kamu kerjakan bagianmu, saya kerjakan bagian saya. Tidak pernah ada gesekan. Atau pembawa damai juga bukan orang yang hanya menghentikan konflik. Pembawa damai yang sejati berlawanan dengan itu semua. Pembawa damai adalah orang-orang yang memiliki karakter yang pertama adalah selalu jujur. Jika ada masalah dia mengakui itu. Nabi Yehezkiel di dalam 13 ayat 10-11 memperingati mereka yang kamu teriak damai sejahtera, damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Kamu berbohong, menipu. Engkau tidak jujur. Yehezkiel berkata, mereka seperti mengapur tembok yang retak dengan kapur tipis. Kapur itu memang menutupi keretakan itu. Tetapi waktu hujan datang, tembok retak. Aslinya itu mulai terlihat dengan jelas. Keretakan di dalam tembok itu terlihat. Dan tembok itu mulai hancur. Yeremia 6 ayat 14 juga berkata dengan nada yang sama. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Pembawa damai tidak melakukan ini semua. Tapi dia benar-benar jujur terhadap apa yang dia rasakan terhadap sekelilingnya. Dia mengakui jikalau relasi gagal. Dia mengakui ada sesuatu yang tidak beres di dalam hubungannya dengan relasi orang lain. Baik itu suami dengan istri, istri dengan suami, maupun orang tua dengan anaknya. Dia jujur mengakui kalau ada tension di antara dia dengan sesamanya, dengan orang lain. Dia tidak pura-pura. Dia tidak mau bilang damai, damai, padahal tidak ada damai. Saudara-saudara. Memang ini biasanya, katanya, saudara-saudara. Ini bukan kitab suci, ya. Kaum pria yang lebih mempunyai sifat seperti ini. Kita cenderung untuk bersikap seolah-olah semua oke. Ya toh. Padahal gak oke, saudara-saudara. Kaum laki memang seringkali menghindar dari kenyataan karena ingin damai. Daripada ribut gak jelas. Iya toh. Tapi pelarian itu sebenarnya mengobati sedikit dan sudah mempersiapkan masalah yang lebih besar. Yang kedua, saudara-saudara, pembawa damai itu harus bersedia mengambil resiko rasa sakit. Kapanpun kita mau damai, baik itu di dalam personal life, di keluarga maupun di dalam hidup sosial, ada resiko ini. Disalah ngerti atau gagal yang kita usahakan. Jika kita salah, ada rasa sakit untuk meminta maaf. Di satu sisi kita harus menanggung rasa sakit yang sama dengan menegur yang lain. Pembawa damai harus bersedia untuk resiko ini.
Jadi pembawa damai jujur terhadap kondisi yang sebenarnya. Dan sikap rela sakit untuk mengejar damai itu. Itu resiko yang harus dia tanggung. Paulus berkata di dalam Efesus 4 ayat 3. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan di dalam Roma 14:19 dia berkata, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dan di Roma 12:18, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Inilah yang dimengerti oleh Francis Assisi. Kalau saudara mengetahui lagu yang berjudul Make Me an Instrument of Thy Peace. Ini lagu yang sangat indah sekali. Di mana ada kebencian, kita menawarkan cinta. Di mana ada sakit hati, kita membawa pengampunan Tuhan. Tetapi meskipun pembawa damai ini adalah pejuang yang dinamis, yang energis, tetapi sifatnya juga bukan tidak bijaksana. Melainkan dia membawa shalom itu. Dia tahu menempatkan dirinya. Yakobus 3 ayat 17-18, tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai. Kita orang kalau sudah menerima hikmat daripada Tuhan, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Pembawa damai itu penuh dengan damai di dalam dirinya. Mereka jujur dan tidak berkata damai padahal tidak ada damai. Tuhan kita sendiri adalah pembawa damai yang sejati. Yesaya berkata dia adalah Raja Damai. Itu dinubuatkan Yesaya dan digenapi saat kelahirannya. Malaikat menyanyi kepada para gembala. Nyanyiannya apa isinya? Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan tidak lupa damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pembawa damai di antara manusia. Kita bukan pembawa masalah. Kita tidak dipanggil untuk membawa kekacauan, membawa kesulitan, tetapi membawa damai. Maka kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Pembawa damai juga kadang bisa membawa kesulitan, tetapi demi perdamaian bisa tercapai. Itu tujuan dia. Kita sebagai orang yang dikenan Tuhan, membawa damai dari Tuhan, bukan membawakan gosip sehingga membuat masalah. Kita harus bersuka cita sebagai penerima damai, bukan sebagai pembawa masalah, tetapi pembawa damai itu. Sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Kita tidak mau menjadikan diri kita sesuatu yang membawa ketidaksejahteraan di dalam hati orang lain. Tetapi kita mau membawa damai yang sejati dari Yesus. Biarlah di hari Natal ini kita diingatkan kembali untuk membawa damai Yesus Kristus. Dan membawa damai itu kepada tempat di mana Tuhan percayakan kita masing-masing. Kita melihat Yusuf, hidup Yusuf, yang sebenarnya bisa berpotensi untuk membenci saudara-saudaranya. Dan saat itu dia punya kuasa untuk menghancurkan mereka semua. Dia bisa membalas dendam, tetapi saudara-saudaranya bilang sebelum seperti ini. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Ini yang bicara adalah mereka yang pernah menjual Yusuf menjadi budak. Sekarang Yusuf punya kesempatan untuk membalas. Tetapi Yusuf memilih jalan perdamaian. Hatinya penuh belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati. Dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Dia bilang begini, jangan takut,
Sebab aku inikah pengganti Allah? Dia menyerahkan pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak saya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan anak-anakmu. Luar biasa. Pembawa damai selalu aktif memberikan. Inilah sifat yang kita mau, yang juga nantinya digemakan lagi secara sempurna oleh Yesus Kristus, Raja Damai itu di atas kayu salib. Pengampunan sejati yang berbeda dengan Yusuf. Yusuf waktu mengampuni, dia berada di dalam kondisi yang sejahtera, di dalam kondisi yang berkuasa. Tetapi Yesus keluarkan pengampunan di dalam kondisi yang begitu menderita. Dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus Raja Damai itu mengatakan perkataan damai yang luar biasa, yang ia keluarkan justru di saat dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Dia tidak kirim malaikat untuk menghancurkan orang-orang yang sudah melukai dia, tapi dia mengampuni mereka semua. Bukan karena mereka layak diampuni, tapi karena cinta kasih Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus rela melakukan itu semua. Dia turun ke dunia, tidak apa-apa. Lahir di parungan, it's okay. Tidak ada tempat taruh kepalamu, it's fine. Engkau akan dipaku di atas kayu salib, it's okay. Tuhan tetap rela melakukan itu semua untuk kita orang berdosa ini bisa berdamai dengan Allah. Itu semua adalah karakter daripada pembawa damai. Saudara-saudara, maukah kita membawa damai Yesus di tengah dunia ini? Maukah kita mengampuni? Jangan mendendam orang. Percayalah kepada Tuhan, gunung batu yang kekal itu, sehingga damai sejahtera itu menjadi milik kita. Sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari damai yang kami cari semua hanyalah sementara. Itu sebabnya di hari Natal ini kami diingatkan kembali bahwa damai itu sudah lahir ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan. Jikalau di antara kami yang mendengar ada yang masih ragu-ragu kepadamu sebagai juru selamat yang bisa memberikan damai sejati itu, tolonglah mereka ya Tuhan. Berilah iman yang sejati itu di dalam hati mereka. Jikalau kami yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tetapi kami kadang hidup di dalam kecemasan, kegelisahan akan masa depan, kuatkan iman kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menerus senantiasa menuntun kami, mempertumbuhkan iman kami, dan kami senantiasa boleh merasakan damai-Mu di hati kami. Jikalau kami masih ada yang menyimpan dendam kepada orang lain Tuhan, Engkaulah sumber damai sejahtera itu. Hanya Engkau yang bisa merubah hati manusia. Tolonglah kami ya Tuhan. Berilah kami hati yang penuh cinta kasih seperti Engkau. Untuk kami boleh berdamai dengan orang lain, bahkan yang bermusuhan dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Engkau menolong kami menjadi pembawa damai Yesus di tengah hidup kami, dimanapun kami dipercayakan oleh Tuhan. Beri kami kekuatan hidup penuh cinta kasih. Pakai kami menjadi saksi-Mu
membawa orang lain yang Engkau tempatkan di sekitar kami untuk mengenal Yesus, Raja Damai itu, Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.